Joy. Yuk, Bang, tarik yuk, semua yuk. Aman ya. Yuk, Bang, yuk, Bang. Tarik. Yuk. Sudah ada ya PJ, benar PJ. Ya. Siap. Tugas di lantai 7, 8, 9 Glodok Plaza Jakarta Barat. Untuk informasi terbaru dan juga terlengkap, kami akan coba memantau langsung dari kawasan Glodok Jakarta Barat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga telah memantau pencarian korban kebakaran Glodok Jakarta Barat. Kami juga masih akan menunggu keterangan dari Pemprov soal pencarian korban kebakaran Glodok. Dan untuk pemirsa Kompas TV maupun warga yang merasa ada sanak saudara ataupun keluarga yang menjadi korban kebakaran Glodok, bisa datang ke kawasan Glodok Plaza ataupun ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk memberikan sejumlah data, sejumlah pakaian yang mungkin pernah menempel di anggota keluarga yang hilang, untuk membantu proses identifikasi. Petugas mengetahui siapa saja korban-korban dari kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan saudara, mari kita akan simak, ini dia bagaimana nantinya PJ Gubernur akan memberikan keterangan pers soal korban kebakaran di Glodok Jakarta Barat. Tapi sebelum itu kita juga masih akan melihat bagaimana ini PJ Gubernur juga akan memantau, akan masuk ke dalam Glodok Plaza dengan dilengkapi pakaian agar pada saat masuk dalam kondisi yang aman dengan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran. Kita juga masih akan melihat seperti apa nantinya PJ Gubernur yang akan memantau langsung kebakaran di Glodok Plaza. Diketahui kebakaran hebat juga melanda tempat hiburan karaoke lantai 7, 8, dan 9 Glodok Plaza pada Rabu kemarin dan masih dalam penanganan pihak kepolisian dalam rangka penyelidikan dan juga suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Barat. Untuk proses evakuasi korban yang diduga terjebak di dalamnya juga masih terus diupayakan. Material peredam suara yang terpasang di tempat karaoke ini memicu api dengan cepat merambat. Ini juga masih terus diselidiki. Dan untuk penyebab pasti kebakaran yang melanda kawasan Glodok Plaza Jakarta Barat juga masih terus diselidiki, dan kami juga masih menunggu keterangan persnya dari pihak kepolisian dan bagaimana nantinya jumlah korban yang terjadi dari kebakaran Glodok Plaza dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur. Kami juga masih menunggu keterangan persnya di sana. Dan saudara, kita juga masih akan melihat bagaimana nantinya PJ Gubernur Jakarta ini memantau langsung pencarian korban kebakaran di kawasan Glodok Plaza Jakarta Barat. 7 korban kebakaran Glodok Plaza dievakuasi, jenazah ini nantinya langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan telah tiba di sana. Dan PLT Kepala Dinas Gul Karmat Jakarta, Pak Satriadi Gunawan, juga mengatakan bahwa pada hari Jumat kemarin ada 2 jenazah korban kebakaran Glodok Plaza yang telah dievakuasi.
dan posisinya saat ini jenazah tersebut sudah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Yang juga menjadi kekhawatiran dan perlu adanya waspada dari tim damkar adalah proses pencarian korban yang nantinya ini telah dikoordinasikan dengan pengelola gedung serta kepolisian karena konstruksi bangunan yang rawan. Ini tentunya juga perlu kehati-hatian dari para petugas pemadam kebakaran dan juga polisi yang melakukan identifikasi maupun penyelidikan dan juga pencarian bukti-bukti di lantai 7, 8, 9 Glodok Plaza Jakarta Barat. Ini tentu menjadi kewaspadaan yang perlu diperhatikan begitu. Lalu ini juga kita akan melihat didampingi dengan tim pemadam kebakaran, PJ Gubernur akan memantau langsung pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat. Udah kamera. Iya, Pak. Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, ini dia ada Pak Teguh Setiabudi. Ini akan memastikan pemerintah terus memantau penanganan korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat yang terjadi Rabu kemarin, dan kami masih menunggu keterangan pers dari Penjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pak Teguh Setiabudi. Apakah sebelum memantau akan memberikan keterangannya, kami juga masih menantikan suara dari Pak Teguh Setiabudi soal pemantauan pencarian korban kebakaran Glodok. Koordinasi dan juga komunikasi terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pihak terkait untuk penanganan kasus ini. Kita berharap bahwa kasus ini segera bisa terungkap, baik itu penyebab maupun jumlah korban dari kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Kita nantikan apakah pada saat keterangan pers nanti setelah PJ Gubernur Provinsi DKI Jakarta Teguh Setiabudi memantau korban kebakaran Glodok, akan memastikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kejadian tersebut. Nanti kita akan menunggu keterangan persnya di Kompas TV. Saudara, kami juga masih akan melihat seperti apa pantauan yang akan dilakukan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta. Ayo, cepat. Kasus kebakaran di Glodok Plaza ini juga menjadi sorotan masyarakat karena memang ini terjadi di hari Rabu, dan gambar ini hanya Kompas TV yang menyiarkan bagaimana PJ Gubernur yang menggunakan pakaian lengkap beserta helm dari pemadam kebakaran untuk memantau langsung pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta. Kami akan terus memberikan informasi terbaru kepada Anda. Berita-berita apa saja yang memang menjadi perhatian publik, salah satunya adalah soal kebakaran Glodok, dan juga tadi sebelum kami menyiarkan soal kebakaran Glodok, kami juga menyiarkan bagaimana proses pembongkaran pagar laut di kawasan Tangerang, Banten. Namun kali ini dari Jakarta Barat kita menyoroti bagaimana PJ Gubernur DKI Jakarta ini, yakni Bapak Teguh Setiabudi, yang sudah berkoordinasi dengan petugas pemadam kebakaran, yakni dengan Gulkarmat dan juga sejumlah pihak untuk melihat dan memantau bagaimana pencarian korban kebakaran Glodok dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kita berharap bahwa semua baik-baik saja. Nantinya perhatian khusus yang diberikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta juga kami tunggu keterangan persnya usai memantau ini. Apa yang memang menjadi perhatian dari PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Gambar ini eksklusif diambil oleh juru kamera kami, Roy Ilman.
bagaimana prosesi pemantauan yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta Pak Teguh Setiadi untuk melihat sekeliling dari kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza Jakarta Barat. Salah bang. Jurnalis Kompas TV, Roy Ilman, juru kamera Roy Ilman, ini terus bersama dengan PJ Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi menggunakan mobil pemadam kebakaran. Kami juga akan membuka suara untuk Anda dengarkan bersama. Ada fire stick, Pak. Iya. Fire stick. Kalau apa? Ke depan kalau kita punya drone gimana itu? Kalau drone, Pak, sebenarnya nggak begitu efektif, Pak. Gimana gitu? Nah, karena dia kan kalau disemprot pun Kan bisa ada gini-gini. selasar itunya tuh, Pak. Apa bisa dia lebih ke sini. Ya, cuman memang drone itu kan harus pakai air jadinya, Pak. Iya. Otomatis kan buat nampung airnya itu dia cuma kapasitasnya. Itu kalau orang-orang itu gimana? Ngambilin barang-barang yang Ya itu ngais, Pak. Iya. Oh, ngais. Iya, ngais. Barang-barang yang masih bisa Jadi ini diselamatkan. semuanya udah close kemarin. Udah close, Pak. Untuk operasi udah close, Pak. Nah, itu konstruksi bangunannya udah begitu tuh, Pak. Oh, memang udah itu ya, sudah tuh. Makanya evakuasi kami Iya, hentikan, Pak. khawatir Karena malah. membahayakan bagi anggota kami. Jadi kita hentikan dulu. Ini udah mulai lantai 7. Ya, ini lantai 7, 8, 9. Saya sudah Kalau bilang totalnya dari dari lantai 8 ke atas. Nah, itu udah enam ya. Udah tua, 74 tahun katanya. iya, Pak. Ini tahunnya itu. Jadi anggota agak sulit untuk melakukan evakuasi Iya. karena banyak besi-besi yang sudah baru kali ini ya, Pak, naik drone. Habis gila sana, habis gila. Iya, Pak, aman. Katanya bapak itu. Iya, Pak. Nah, ini top floor-nya. Nah, bangunan yang itu rubuh tuh, Pak. Gitu. Nah, ini seng-seng itu tuh, Pak. Turun ke bawah. Tuh, Pak. Izin Komandan, mungkin agak cukup Komandan, Cukup ya. cukup Komandan. Silakan agak bergeser ke kanan. Nah, ini posisinya nih, Pak. Jadi posisi tengah itu udah hancur, Hancur padahal. itu. Untuk bangunan 9 ke 8 rubuh, Pak. Wah, Makanya kita evakuasi agak sulit. Kalau ininya tidak tidak diangkat, iya. ya sulit kita melakukan evakuasi. Ada semua, Pak, sampai satu lantai ini, di 3 lantai. Siap, Komandan. Tapi kan kalau rata-rata 4 lantai, 4 kali 9, bisa 40 meter. Ini luasnya, Pak. Enggak, ini ketinggiannya. Oh, ketinggian ini ya, Pak. Ini kan 55 meter, Pak. Bisa sampai 55 meter. Ini nggak sampai. Di sana itu Yang mana? yang itu yang ke atas. Bisa saudara bangun yang enggak tuh apa? Lihat yang listrik itu. Yang listrik ini, Pak. Ini nih, pipaan, Pak. Oh, Pipa yang gas itu ini. juga itu. Iya. Ini pipa gas. Parah juga memang ya. Parah, Pak. Parah. Karena kenapa menjadi begitu parahnya itu? Ada ban-ban. Karena kan sebenarnya udah ada indikasi kebakaran, cuma Ya. dia aktifasi, Oh. ditangani dulu. Oh, gitu. Sehingga terlambat. Api besar baru Iya. dia takut dengan ya privasi. Ini ya, Pak, dampaknya. Kalau kita lihat emang kecil, Pak, tapi kalau pada saat kita jalan luas juga. Luas, Pak. Tempat hiburan yang besar juga, Pak. Iya. Kang oke itu semua. Ya. Dari sisi pengambilan gambar. Oke, Cukup. cukup. Izin Komandan, silakan untuk turun. Haluan kiri.
silakan Nah, turun. untungnya dekat sumber air, Pak. Jadi sekali bisa jadi diambil anggota itu ya? anggota bisa. Itu ya. Tapi makanya kemarin sumber air aman. Sumber air aman. Iya. Tapi air ini masih bisa digunakan lah ya? Masih, Pak. Masih bisa, Karena Pak. tidak ada penyaringnya itu. Iya. Nanti kan ada filter di pompanya. Turun nan. Pompanya. Monas, Pak. Hah? Monas. Monas kelihatan dari sini. Atapnya roboh. Ya, itu, Pak, kayak seperti itu. Jadi kita kalau nyari korban ya udah nyatu dengan bahan material yang terbakar, nah itu enggak boleh ya. Nah kondisi kayak gini kan anggota nggak bisa masuk nih, Pak. Ini sekat-sekat Karena, tadinya ya? iya, ini karena kan agak ringking nih, Pak, posisinya ini. Jadi takutnya dibuat ke bawah malah. Jadi tadinya berapa dari 8 ya? Iya, betul, Pak. Ini barangnya kabur tadi apa digunakan juga? Iya. Parkir di sini, Pak, batas ya, Pak. Cuma nambahnya di sini. Dulu kan toko elektronik semuanya dulu waktu tahun Tuhan. Iya, Pak, betul. Iya. Ini sebenarnya pelajar Iya. HP dihilangkan, tambahnya ditambah ya. Ini tambahan. Tempat-tempat buat Enggak, tapi dulunya memang sampai ke atas sampai ke 89 juga. ini apa? Sampai ke sini. Cuma sampai itu. Sampai 8. Silakan dilanjut nan. Untuk turun. Nah, kan tadi kita Pak pengelola pemerintah tanggung jawab untuk mengatasi. Jadi kita juga ya membuat seperti apa? Iya. Anggota bisa mengevakuasi lanjutan, Pak. Jadi tadi pertanyaan wartawan kan kapan lagi mau dilakukan evakuasi yang bisa korban? Jawabannya itu aja, Pak. Ini mobil. Jadi ini mobil posisi udah pada saat ada kebakaran? Enggak kebakar itu. Enggak, Pak. Enggak. Jadi pada Ada lantai 7. iya. Ini kan pada 5, Pak. Itu sebenarnya kan 8. Nah, habis ini kalau 65 ke bawah coba emang ya Ada waktu itu tadinya ada beberapa uang. makanya Tapi yang orang tadi gimana dia tahu? yang bukan 9 berarti 8, Pak. Yang sama. Di sini, Pak. Itu juga mau datang. Kalau jenazah banyak di lantai 8, Pak. Iya. Gue lepas ya bang. Bang, gue lepas ya PJ-nya ya. Siap. Udah ada Bang Egoy, udah ada Bang Egoy. Oke.
langsung di lokasi ini. Dan saudara, baru saja kita melihat pantauan langsung dari PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Teguh Setiabudi ditemani oleh Pak Satriadi Gunawan PLT Kadis Gulkarmat yang meninjau langsung lantai 7, 8, 9 dari Glodok Plaza di kawasan Jakarta Barat. Dan ini sudah mulai turun dan kami juga masih menunggu keterangan pers yang nantinya akan diberikan oleh PJ Gubernur Jakarta Pak Teguh Setiabudi dan juga mungkin nanti akan juga diberikan keterangan persnya dari PLT Kadis Gulkarmat yakni Pak Satriadi Gunawan soal informasi terbaru pencarian korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Kita akan melihat bagaimana nantinya penanganan dilakukan oleh Gulkarmat untuk proses pencarian korban yang masih hilang hingga hari ini. Sementara dari PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Teguh Setiabudi kita berharap bahwa langkah apa yang nantinya akan dilakukan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan kebakaran di kawasan Glodok Plaza Jakarta. Itu semua nanti kita akan menunggu keterangan pers dari keduanya yang akan digelar juga nanti di kawasan Glodok Plaza Jakarta Barat. Hari ini kami juga masih akan menantikan keterangan pers dari keduanya. Diketahui saudara bahwa kebakaran terjadi hari Rabu kemarin di lantai 7, 8, dan 9 Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan kita ketahui saudara bahwa Gulkarmat hentikan status pemadaman kebakaran Glodok Plaza di mana pencarian korban dihentikan juga sementara harus melanjutkan. Dan nantinya jika tim Gulkarmat harus melanjutkan evakuasi perlu penanganan khusus yaitu pembenahan potongan-potongan besi di lokasi kebakaran Glodok Plaza. Tadi kita mendengarkan yel-yel dari petugas pemadam kebakaran yang terus bersemangat untuk melakukan bagaimana mereka telah melakukan pencarian korban kebakaran Glodok. Dan langsung saja saudara kita dengarkan bersama, ini dia keterangan dari PJ Gubernur Jakarta. Kadis Gulkarmat, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, juga dari BPPD, ada juga Wali Kota Jakarta Barat bersama OPD yang terkait meninjau langsung lokasi musibah kebakaran, yakni di gedung Plaza Glodok. Nah, pada saat kejadian kami betul-betul terus mengikuti perkembangan itu. Pastinya ini adalah satu musibah. Kami prihatin dan kami juga atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastinya menyampaikan duka cita bela sungkawa terhadap keluarga korban. Mudah-mudahan tetap diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan juga untuk yang luka ataupun yang sudah dibawa ke rumah sakit. Dan tadi kami juga sudah langsung ke atas naik Bronto Skylife menyaksikan langsung kondisi gedung Plaza Glodok yang terbakar itu sampai di atas lantai yang teratas. Kita sungguh prihatin karena kebakarannya tersebut sungguh sepertinya hebat sekali, dalam artian besar sampai kemudian atap gedung bagian atas itu runtuh, roboh ke bawah. Kemudian juga kalau kita lihat paling atas seluruh plafonnya juga ambruk semuanya. Kemudian juga tiang-tiang yang sekat-sekat juga sudah berserakan.
sekat-sekatnya sudah hilang, tinggal mungkin besi-besinya. Demikian juga sebagian besar lantai 8 dan juga 7. Itu menandakan bahwasanya kebakarannya sungguh sangat besar, dan kita bersyukur bahwasanya dengan sinergi kolaborasi bersama terkait kebakaran itu bisa kita atasi, kita padamkan dinginan. Kemudian juga waktu itu ada 9 orang yang kita tahu bersama, juga bisa kita evakuasi dengan selamat. Namun demikian, sekali lagi kami menyampaikan duka cita, paling tidak sudah ada 7 jenazah yang kita temukan, dan sudah kita koordinasi dengan Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan identifikasi lebih lanjut oleh Inavis. Kemudian juga untuk yang kemungkinan belum ditemukan, kita masih melakukan pencarian. Tentu saja dengan melihat kondisi tersebut, kami juga berharap bersama dengan stakeholder terkait, tentu saja hati-hati sampai pada saat nanti kita akan menentukan seberapa lama proses pencarian tersebut. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Jadi dipastikan hari ini masih berlanjut ya? Hari ini proses pencarian masih berlanjut. Kalau standarnya itu sebenarnya ada waktu kurang lebih 7 hari ya. 7 hari, tapi setelah itu andai kata diperlukan dengan melihat situasi kondisi juga bisa diperpanjang. Pak, dari Pemda sendiri ada dana kerohiman nggak untuk korban? Pertama pastinya kami akan mengoptimalkan. Dinas Sosial sudah saya perintahkan untuk melakukan pendataan terkait masalah misalnya asuransi dan sebagainya. Kemudian juga untuk yang korban lainnya kalau ada JKN itu juga bisa digunakan. Nantinya untuk pendataan lanjut kami minta Dinas Sosial untuk melakukan pendampingan terkait klaim asuransi. Dan nanti dari Pemprov tentu saja akan menyesuaikan dengan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah provinsi. Dalam hari ini juga Basnas juga sudah memberikan bantuan, dan pastinya pemerintah provinsi nanti juga pemerintah provinsi bukan hanya pejabat gubernur tapi juga dengan seluruh jajarannya nanti kita akan atur demikian rupa. Pastinya juga kita prihatin dan menyampaikan duka cita. Secara teknis terkait masalah penyebab, kemudian bagaimana penanganannya itu nanti kalau untuk itu ada kajian investigasi lebih lanjut terkait penyebab. Tapi kemudian kalau misalnya nanti ditanyakan terkait bagaimana pemadamannya, mungkin Pak Kadis Kulkarmat juga bisa menambahkan. Nanti kalau untuk terkait dengan Pemprov atau Pemkot Jakarta Barat, Pak Wali Kota juga bisa menambahkan. Pastinya kita akan review ya terkait kebakaran ini, kita evaluasi dari berbagai variabel, dari berbagai aspek gitu ya. Itu menjadi hal yang harus kita lakukan juga. Nanti kami akan dapatkan juga, tentu saja juga bersama stakeholder yang terkait. Terima kasih ya. Di Jakarta Selatan juga apa? Trotoar digunakan sebagai lahan parkir, nanti evaluasi untuk pertimbangan Pak Satpol PP itu. Iya. Ini Pak Satpol PP sekarang. Gimana? Terkait trotoar yang banyak digunakan lahan jadi lahan parkir liar begitu. Ya, nanti kita koordinasi dengan Dinas Perhubungan juga untuk terkait dengan penertibannya. Nanti kita lakukan pengawasan dan monitoring rutin. Ya. Jadi intinya sebenarnya ya, kan berbagai kebijakan sudah diatur. Antara lain juga diatur di dalam Perda dan Perkada. Kalau ada penyimpangan atau kemudian ketidaksesuaian hal tersebut atau kemudian juga pelanggaran, kalau itu menjadi ranah pemerintah provinsi, adalah tugas dari Satuan Polisi Pamung Praja untuk menangani hal tersebut. Ya. Pak, apa sih yang sudah dilakukan Pemprov Pak untuk mencegah kebakaran ini Pak? Apakah ada langkah pencegahannya nggak sih Pak di gedung-gedung lain? Ya, jadi memang kalau secara aturan setiap gedung itu harus memiliki sertifikasi keselamatan kebakaran gedung yang setiap tahun selalu kita periksa terkait dengan proteksi kebakarannya gitu loh. Nah, itu yang kita lakukan untuk dalam rangka pembinaan kepada gedung-gedung yang ada di DKI Jakarta. Apakah itu sudah berjalan Pak selama ini Pak? Nah, ini sekarang kita sudah berjalan. Untuk gedung yang ini juga kita sudah melakukan pengawasan. Pak Ya. Kadis,
Ini kan sempat disampaikan bahwa ada kesulitan ya Pak karena struktur bangunan sudah rapuh. Nah kemarin juga sempat bilang bahwa akan koordinasi dulu dengan pengelola gedung dan juga kepolisian karena harus ada treatment khusus. Nah itu update-nya seperti apa Pak? Hari ini pencariannya akan ada treatment khusus seperti apa? Tadi saya bersama Pak Gubernur dengan menggunakan Bronto Skylab melihat kondisi kejadian kebakaran. Memang tidak memungkinkan anggota untuk melakukan evakuasi korban. Maka kita harus pastikan dulu puing-puing atau besi-besi yang bisa mengganggu evakuasi itu kita bersihkan dulu, baru kita bisa lakukan evakuasi. Maka kita akan lagi koordinasi dengan pemilik dan pengelolanya untuk melaksanakan itu. Berarti langkahnya membersihkan Betul, ya. Tapi dipastikan itu dilakukan hari ini? Nanti kita masih koordinasi kapan dilakukannya. Ya. Saat ini lagi sedang kita lakukan koordinasi. Jadi ini menunggu Pak, menunggu pembersihan gedung. Dulu ya. Ya, saya menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang ikut membantu, pastinya dari kepolisian, kemudian juga dari ada Basarnas, juga dari PMI, kemudian juga dari internal Pemprov, ada Satpol PP, ada Gul Karmat, ada kemudian Dinas Kesehatan, ada BPPD, ada PMI Jakarta juga, kemudian juga termasuk Dinas Perhubungan yang ngatur di semuanya yang terlibat. Saya menyampaikan terima kasih sehingga proses pemadaman dan pendinginan bisa kita selesaikan, dan sekali lagi duka cita untuk keluarga korban. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nggak nanya poligon Pak. Malu ntar gue. Ya, itu dia keterangan pers dari PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Teguh Setiabudi, yang menyatakan koordinasi masih terus dilakukan Pemprov DKI Jakarta, Satpol PP, Gul Karmat, polisi, dan juga pihak-pihak terkait soal pencarian korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Diketahui saudara 7 korban telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk selanjutnya proses identifikasi. Ini tentunya juga diimbau bagi keluarga yang mungkin kehilangan sanak saudara maupun keluarga terdekatnya bisa memberikan informasinya, baik itu di posko di kawasan di Glodok Plaza Jakarta Barat maupun di posko di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk memberikan data antemortem, begitu ketika ingin bisa membantu petugas untuk melakukan identifikasi terkait dengan korban di kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan kami masih akan terus memantau seperti apa memang pencarian korban kebakaran di kawasan Glodok Plaza Jakarta Barat, karena tadi statement atau pernyataan dari PJ Gubernur DKI Jakarta Pak Teguh Setiabudi yang menyatakan proses pencarian korban juga masih dilakukan, namun pihak pemadam kebakaran atau Gul Karmat ini juga masih terus berkoordinasi dengan polisi dan juga pihak pengelola gedung terkait dengan keselamatan para petugas untuk mencari korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan saudara, breaking news Kompas TV masih akan kami lanjutkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Maaf ya Bang ya, santai. Dia garap kalau dia garap sedikit banget, jadi sih nggak terlalu lama.
Pagi hari ini saya bersama Kadis Gulkarmat, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, juga dari BPBD, ada juga Wali Kota Jakarta Barat bersama OPD yang terkait, meninjau langsung lokasi musibah kebakaran, yakni di gedung Plaza Glodok. Nah, pada saat kejadian, kami betul-betul terus mengikuti perkembangan itu. Pastinya ini adalah satu musibah. Kami prihatin dan kami juga atas nama pemerintah Provinsi DKI Jakarta pastinya menyampaikan duka cita bela sungkawa terhadap keluarga korban. Mudah-mudahan tetap diberi ketabahan, kekuatan, kesabaran, dan juga untuk yang luka ataupun yang itu sudah dibawa ke rumah sakit. Dan tadi kami juga sudah langsung ke atas naik Bronto Skylife menyaksikan langsung kondisi gedung Plaza Glodok yang terbakar itu sampai di atas. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV. Tadi kita juga masih melihat bersama bahwa soal kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat, PJ Gubernur DKI Jakarta dan juga PLT Kadis Gulkarmat sama-sama memantau bagaimana pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza Jakarta Barat tadi menggunakan mobil pemadam kebakaran untuk naik kren hingga melihat kondisi di lantai 7, 8, 9 di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dari keterangan pers yang diberikan oleh PJ Gubernur DKI Jakarta, Pak Teguh Setiabudi mengatakan koordinasi masih terus dilakukan, baik itu dari Pemprov DKI Jakarta, Gulkarmat, Satpol PP, Dinas Kesehatan, dan juga sejumlah instansi terkait terus dilakukan untuk mencari informasi terbaru soal pencarian korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat. Gambar ini, gambar eksklusif yang diambil oleh jurnalis Kompas TV Roy Ilman, ikut juga memantau bagaimana PJ Gubernur DKI Jakarta dan juga PLT Kadis Gulkarmat melihat bersama kondisi di lantai 7, 8, 9 di Glodok Plaza Jakarta Barat. Dan ada 7 korban yang telah dibawa dan masih diidentifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sekali lagi, saya mengimbau kepada Anda, bagi Anda yang memiliki keluarga ataupun sanak saudara yang kehilangan akibat korban kebakaran Glodok Plaza Jakarta Barat, Anda bisa mensambangi atau menyambangi dan mendatangi posko antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk memberikan sejumlah misalnya pakaian, topi yang pernah melekat di korban untuk membantu petugas untuk mengidentifikasi korban kebakaran di Glodok Jakarta Barat. Maupun bagi Anda yang tinggal di sekitaran kawasan Glodok Plaza juga telah disediakan posko oleh tim pemadam kebakaran di sana untuk membantu memberikan apa-apa saja yang pernah melekat di korban atau melaporkan ada keluarga maupun sanak saudara Anda yang kehilangan akibat kebakaran di Plaza Glodok Jakarta Barat. Nah ini saya turun ke bawah. Dan saudara, breaking news Kompas TV soal PJ Gubernur pantau pencarian korban kebakaran Glodok, dan sebelumnya kami juga memberikan berita soal pembongkaran pagar laut di pesisir Tangerang, Banten dengan dialog bersama Deputi Eksekutif Nasional Walhi Mukri Friyatna. Kami harus akhiri saudara, untuk itu saya Muhammad Syareza pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa.